Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Pada video kita kali ini, kami akan mencoba membahas materi, yaitu tentang hari pertama pembahasan soal TKA Matematika SD tahun 2026. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Nah, sekarang langsung saja kita bahas contoh soalnya. Kita mulai dengan soal yang pertama. Nilai dari 3,5 ditambah 20% dikali 50 dikurang 1,5 adalah. Perhatikan cara penyelesaiannya. Untuk operasi hitung dalam matematika ada istilah kaba-taku. Kali bagi tambah kurang. Itu dia urutan dalam operasi matematika. Selesaikan terlebih dahulu bentuk perkalian. Setelah itu baru bentuk penjumlahan dan pengurangan. Sama dengan 3,5 ditambah 20%. Ingat persen itu artinya per 100. Maka bentuk 20% boleh kita tulis menjadi bentuk 20 per 100. Baru dikalikan dengan 50, jangan lupa dikurangkan dengan 1,5. Sama dengan 3,5 ditambah 20 per 100 dikali 50. Perhatikan cara perkaliannya. Sebelum kita kalikan, ada baiknya kita periksa terlebih dahulu antara angka bagian atas 20 dan 50 dengan angka bagian bawah 100. Mana tahu ada yang habis dibagi. Contohnya saja, 100 dibagi 50 itu hasilnya 2. Nah, sekarang baru kita bagi. 20 dibagi 2 hasilnya berapa? Yaitu 10. Lalu dikurang 1,5. Sama dengan 3,5 ditambah 10 hasilnya 13,5. Lalu dikurang 1,5 kita peroleh hasilnya 12. Sehingga pilihan jawaban yang tepat di sini yaitu B. Lanjut ke soal nomor 2. Jandal mendapatkan hadiah 1 loyang kue pada hari ulang tahunnya. Jandal memotong kuenya menjadi beberapa bagian seperti yang terlihat pada gambar. Beberapa potong kue berwarna coklat dan beberapa potong lainnya berwarna kuning. Berapa bagian kue yang berwarna coklat dari keseluruhan kue? Perhatikan gambar kuenya. Di sini dari gambar kue terdapat 8 potong. Ya kan? 8 potong kue. Lalu terdapat 2 potong kue yang berwarna coklat. Nah, bagian pertanyaan yaitu berapa bagian kue yang berwarna coklat? Oke, berwarna coklat ada berapa? Ada 2. Dari keseluruhan kuenya ada berapa potong? Ada 8. Nah, 2 per 8 ini masih bisa kita sederhanakan, yaitu sama-sama habis dibagi 2. 2 di atas dibagi 2 hasilnya 1, sedangkan 8 dibagi 2 hasilnya 4, sehingga jawabannya yaitu 1 per 4. Maka pilihan jawaban yang tepat di sini yaitu B. Lanjut, kita masuk ke soal yang nomor 3. Urutan dari terkecil ke terbesar adalah, perhatikan di sini, yang pertama angkanya 0,6. Selanjutnya ada 2 per 3. Ingat 2 per 3 kalau kita rubah ke dalam bentuk pecahan desimal atau bilangan berkoma, nilainya yaitu 0,67. Lalu 65%. Ingat persen itu artinya per 100. Sehingga 65 kalau dibagi 100 hasilnya 0,65. Nah, dari angka-angka ini sudah bisa kita urutkan dari angka terkecil ke angka terbesar. Pertama, ada 0,6. Selanjutnya ada 0,65. Ini milik siapa? Yaitu kepunyaan 65%. Lalu yang paling besar tentunya 0,67. Kepunyaan siapa? Yaitu 2 per 3. Ini dia urutannya. Kalau dibaca, 0,6 itu kecil dari 65%, kecil dari 2 per 3. Sehingga pilihan jawaban yang tepat di sini tentunya adalah C. Lanjut, kita masuk ke soal yang nomor 4. Suatu sudut besarnya 135 derajat. Sudut tersebut termasuk jenis sudut apa? A lancip, B siku-siku, C tumpul, D lurus. Oke, kita bahas satu persatu terlebih dahulu.
Untuk lancip, oke, ini sudut yang kurang dari 90 derajat. Ini untuk sudut lancip. Kalau sudut siku-siku, itu besarnya 90 derajat. Kalau untuk tumpul, itu sudutnya antara, oke, antara 90 derajat dengan 180 derajat. Ingat sekali lagi, yang tumpul itu antara 90 dengan 180. Sedangkan yang lurus itu besarnya 180 derajat. Nah, yang ditanya 135 ini masuk bagian yang mana? Tentunya masuk antara 90 dan 180 ini. Berarti dia termasuk sudut tumpul sehingga jawabannya yaitu C. Kita lanjut ke soal yang nomor 5. Laila berolahraga setiap 4 hari sekali, Mia setiap 6 hari sekali, dan Lunox setiap 8 hari sekali. Jika hari ini mereka berolahraga bersama, berapa hari lagi mereka akan berolahraga bersama lagi? Oke, ingat di sini ada kata kuncinya. Jika ada istilah bersama, oke, atau sama-sama, maka gunakan konsep mencari nilai KPK. Maka di sini tugas kita tinggal cari saja KPK dari ketiga angka tadi. Ada 4, 6, dan 8. Nah, berikut trik mudah atau cara cepat menentukan nilai KPK tanpa menggunakan pohon faktor. Ambil ketiga angka tadi, 4, 6, dan 8. Tugas kita sekarang tinggal cari kelipatan dari ketiga angka ini. Misalnya kelipatan dari angka 4, tentunya hasil dari perkalian angka 4. Ada 4, 8, 12, 16, 20, 24, dan seterusnya. Sekarang kelipatan angka 6, tentunya hasil dari perkalian angka 6. Ada 6, 12, 18, 24, 30, dan seterusnya. Lanjut untuk kelipatan angka 8, yaitu hasil dari perkalian angka 8. Pertama tentunya 8, 16, 24, 32, 40, dan seterusnya. Nah, setelah kita mendapatkan ketiga kelipatan angka ini, tinggal ambil angka yang sama. Kalau kita lihat di sini, angka yang sama dari ketiga kelipatan angka ini yaitu angka 24. Nah, itu artinya KPK dari 4, 6, dan 8 yaitu 24. Sehingga, oke, ketiga orang tadi, Laila, Mia, dan juga Lunok, itu akan berolahraga bersama kembali, yaitu pada saat 24 hari lagi. Sehingga jawaban yang tepat di sini, yaitu B. Lanjut, kita masuk ke soal yang nomor 6. Dalam sebuah kelas, 3/8 dari seluruh siswa adalah laki-laki. Jika jumlah siswa seluruhnya 40 anak, berapa banyak siswa perempuan? Oke, langkah pertama, cari berapa banyak siswa laki-laki terlebih dahulu. Oke, untuk laki-laki. Di sini disebutkan untuk laki-laki terdapat 38 bagian. Oke, 3/8 maksud kami dari 40 anak. Tinggal kita kalikan saja. 3/8 dikali 40. Berapa hasilnya? Biar mudah, perhatikan. Kita bagi terlebih dahulu. 40 dibagi 8. Berapa hasilnya? Tentunya 5. Nah, baru kita kalikan. 3 dikali 5 hasilnya 15. Maka untuk laki-laki jumlahnya ada 15 siswa. Sedangkan yang ditanya itu untuk perempuan. Maka caranya tinggal kita kurangkan saja. Seluruh siswa tadi yang berjumlah 40 dikurangkan dengan jumlah laki-laki tadi 15. Sehingga 40 dikurang 15 hasilnya 25 siswa. Sehingga pilihan jawaban yang tepat di sini adalah C. Lanjut, kita masuk ke soal yang nomor 7. Dalam sebuah diagram lingkaran, 25% siswa menyukai matematika. Jika jumlah seluruh siswa ada 200 orang, berapa siswa yang menyukai matematika? Oke, ini mungkin yang paling mudah sekali.
Yang suka matematika ada 25%. Ingat, persen itu artinya per 100. Maka di sini boleh langsung kita tulis 25/100 dikalikan dengan jumlah seluruh siswa tadi yang ada 200. Berapa hasilnya? Ingat, sebelum kita kali ada baiknya kita periksa terlebih dahulu. Mana tahu ada yang angka yang habis dibagi. Contohnya saja, 200 dibagi 100 hasilnya 2. Sehingga yang tinggal itu 25 dikali 2. Berapa hasilnya? Yaitu 50. Sehingga siswa yang menyukai matematika ada 50 siswa. Sehingga pilihan jawaban yang tepat adalah C. Kita lanjut ke soal yang nomor 8. Sebuah kotak berbentuk balok dengan ukuran panjang 30 cm, lebar 20 cm, dan tinggi 10 cm akan dibuat tanpa tutup. Jika biaya pembuatan per cm persegi adalah Rp50, berapa biaya total yang diperlukan? Oke, biar lebih jelas kita buat gambar baloknya terlebih dahulu. Oke, ini ada gambar balok. Balok ini akan dibuat tanpa tutup. Oke, di atasnya tidak ada nih. Nah, berapa biaya pembuatannya per cm persegi? Langkah pertama yang harus kita lakukan, cari luas permukaan dari balok ini. Oke, apa rumus permukaan balok? Tentunya yaitu 2 kali panjang kali lebar ditambah lebar kali tinggi ditambah panjang kali tinggi. Ini merupakan rumus luas permukaan balok. Sama dengan untuk panjang. Oke, di sini lupa kita sebutkan panjangnya 30, lebarnya 20 dan tingginya 10. Nah, baru kita masuk kembali ke rumus. Panjang kali lebar, panjangnya 30 dikali lebarnya 20. Lalu ditambah lebar kali tinggi. Lebarnya 20 dikali tingginya 10. Ditambah panjang kali tinggi. Panjangnya 30, tingginya 10. Sama dengan 2 dalam kurung. 30 dikali 20 hasilnya 600. Ditambah 20 kali 10 hasilnya 200. Ditambah 30 dikali 10 hasilnya 300. Sama dengan 2 dikali 600 ditambah 200 ditambah 300 hasilnya 1100. Dan 1100 dikali 2 hasilnya 2200 dalam satuan cm persegi. Nah, ingat dia membuatnya tanpa tutup. Berarti untuk luas atau yang akan kita buat ini tinggal kita kurangkan saja dengan luas tutup bagian atasnya ini. Oke, luas tadi ada 2200, kita kurangkan dengan luas tutupnya tadi. Luas tutupnya berbentuk persegi. Ingat, kalau persegi itu apa rumus luas? Tentunya panjang kali lebar. Panjangnya 30, lebarnya di sini ada 20. Berarti berapa luasnya? Yaitu 600. Ingat sekali lagi, kenapa dikurang 600? Karena dia tadi tanpa tutup, dan tutupnya ini berbentuk persegi panjang. Oke? Nah, luas persegi panjang tinggal kita kalikan saja panjangnya kali lebar, kita peroleh hasilnya 600. Sama dengan 2200 dikurang 600. Kita peroleh di sini hasilnya yaitu 1600 cm persegi. Nah, maka biaya total yang dibutuhkan tinggal kita kalikan saja. Oke, biaya total. Tinggal kita kalikan saja 1600 cm persegi dikalikan dengan biaya perseginya tadi, yaitu ada 50. Berapa hasil 1600 dikali 50? Kita peroleh di sini hasilnya yaitu 80.000. Sehingga pilihan jawabannya di sini tentunya adalah B. Lanjut, kita masuk ke soal nomor 9. Minato dan keluarganya tinggal di desa Konoha dan berencana untuk liburan ke desa Kirigakure. Diketahui jarak Konoha dan Kirigakure itu 140 km dan kecepatan rata-rata mobil Minato 80 km per jam.
Minato dan keluarga berangkat dari rumah pukul 06.00. Apabila di tengah perjalanan mereka berhenti selama 15 menit untuk membeli oleh-oleh, pukul berapakah Minato dan keluarga tiba di desa Kirigakure? Oke, perhatikan cara penyelesaiannya. Ini materi tentang kecepatan. Materi tentang kecepatan, oke? Nah, pertama, kita cari untuk waktunya terlebih dahulu. Waktu. Apa rumus waktu dalam kecepatan? Tentunya yaitu jarak per kecepatan. Untuk jaraknya di sini yaitu 140 km. Sedangkan kecepatannya yaitu 80. Nah, tinggal kita bagi. 0 sama-sama habis dibagi. 14 dibagi 8. Berapa hasilnya? Yaitu 1,75. Ingat, ini dalam satuan jam. Kalau kita rubah dalam menit, itu tinggal kita kalikan saja. 1,75 dikali 60, kita peroleh hasilnya 105 menit. Ingat, ini dalam satuan menit. Selanjutnya, di sini disebutkan kalau mereka berhenti selama 15 menit. Berarti tinggal kita tambahkan saja di sini. 105 ditambah 15 menit, hasilnya 120 menit. Dan 120 menit itu nilainya sama dengan 2 jam. Oke? Yang ditanya, pukul berapakah Minato dan keluarga tiba di desa Kirigakure? Ingat, awal mereka berangkat itu jam 6. Nah, lama perjalanan ditambah waktu berhenti tadi, yaitu selama 2 jam, tinggal kita tambahkan saja 2 jam. Jam berapa jadinya? Tentunya dari jam 6 kalau ditambah 2 jam menjadi jam 8. Sehingga pilihan jawaban tepat di sini adalah B. Lanjut, kita masuk ke soal nomor 10. Sebuah persegi panjang memiliki keliling 54 cm. Jika panjangnya, berapa ini panjangnya? Panjangnya yaitu 5. 5 apa 3 nih? 5 cm. Oh, sorry, 3 cm maksud kami. Lebih besar dari lebarnya. Oke, sorry. Kita ulang cara bacanya. Sebuah persegi panjang memiliki keliling 54 cm. Oke, lanjut. Jika panjangnya 3 cm lebih besar dari lebarnya, tentukan luas persegi panjang tersebut. Oke, kita tulis yang diketahui terlebih dahulu. Ada panjang, ada lebar. Untuk lebarnya, oke, karena kita belum tahu berapa lebarnya, kita misalkan saja sebagai X. Lalu untuk panjang, perhatikan sekali lagi, untuk panjang itu 3 cm lebih besar dari lebarnya. Berarti sini bisa kita tulis X ditambah 3. Ini untuk panjang. Pertanyaannya, tentukan luas persegi panjang tersebut. Oke, perhatikan langkah-langkah ataupun cara penyelesaiannya. Untuk keliling, kebetulan juga sudah diketahui, yaitu 54 cm. Apa rumus keliling persegi panjang? Apa rumusnya? Yaitu 2 dikali dalam kurung panjang ditambah lebar. Di sini sudah diketahui, yaitu 54. Kita lanjut. Perhatikan di sini kelanjutannya. 2 untuk panjang. Perhatikan di sini, yaitu sudah diketahui X tambah 3. Sedangkan untuk lebar, yaitu X saja. Sama dengan 54. Selanjutnya, 54 dibagi 2. Berapa hasilnya? Yaitu 27. Maka di sini boleh kita tulis X ditambah 3 ditambah X sama dengan 27. Kita sederhanakan. X tambah X hasilnya 2X. Sama dengan 27, lalu positif 3. Pindah ke kanan menjadi negatif 3. 2X sama dengan 27 dikurang 3, hasilnya 24. Sehingga X sama dengan 24 dibagi 2. Dan 24 dibagi 2, hasilnya 12. Ini untuk nilai X. Maka lebarnya itu panjangnya 12 cm. Sedangkan kalau untuk panjang, tinggal kita jumlahkan saja. Ingat,
X itu 12. 12 ditambah 3 hasilnya 15. Panjang 15, lebar 12. Maka untuk luas persegi panjangnya yaitu L sama dengan apa rumus luas persegi panjang? Panjang kali lebar. Panjangnya 15, lebarnya 12. Dan 15 dikali 12 hasilnya yaitu 180 dalam satuan luas cm persegi. Sehingga pilihan jawaban yang tepat di sini tentunya adalah D. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal terakhir untuk pertemuan kita kali ini, yaitu mengenai statistika. Data, ada sebuah data 2, 3, 3, 5, 7, 3, 8. Median data tersebut adalah, untuk mencari nilai median atau nilai tengah, langkah pertama urutkan datanya terlebih dahulu dari angka terkecil sampai angka terbesar. Kita urutkan. Ada 2, lalu 3, 3, 3. Ingat 3-nya ada 3 buah. Setelah itu ada 5, lalu 7, baru setelah itu angka 8. Nah, setelah kita urutkan, tinggal kita ambil saja angka bagian tengahnya. Caranya, kita bagi kedua ruas kiri dan kanan itu sama banyak. Kirinya 3, kanannya 3. Nah, sekarang sudah terlihat jelas angka di tengahnya, yaitu angka 3. Dan ini dia nilai mediannya, yaitu angka 3. Sehingga pilihan jawaban yang tepat di sini tentunya adalah B. Nah, seperti ini cara penyelesaiannya. Demikian tutorial singkat kami, semoga videonya bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.